Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Purbansaya dengan NIM 31121098 dari kelas 1B Prodi Farmasi. Pengertian globalisasi menurut bahasa adalah global dan sasi. Global adalah mendunia dan sasi adalah proses. Jadi, apabila pengertian globalisasi digabungkan, akan menjadi proses suatu yang mendunia. Jadi pengertian globalisasi adalah proses mendunia dalam berbagai macam bidang, baik berupa informasi, gaya hidup, pemikiran, hingga teknologi. Munculnya kata globalisasi sebenarnya merupakan dari kata bahasa asing, yaitu bahasa Inggris, globalization. Globalisasi yaitu perubahan dalam berbagai macam bidang aspek kehidupan manusia. Adapun pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sumarjan, globalisasi adalah proses sistem terbentuknya komunikasi dan organisasi yang ada di antara masyarakat yang ada di seluruh dunia. Yang kedua, menurut Skolte, yaitu globalisasi adalah berkembangnya hubungan internasional. Yang ketiga, menurut Thomas, globalisasi mempunyai sistem dimensi ideologi dan sistem dimensi teknologi. Yang keempat, menurut Anthony, yaitu globalisasi merupakan identifikasi hubungan seluruh dunia atau secara mendunia yang mengikat dalam suatu lokasi. Yang kelima, menurut Ahmad Suparman, yaitu suatu proses terjadinya suatu benda atau perilaku sebagai ciri setiap orang dari seluruh dunia. Yang keenam, menurut Naley, yaitu globalisasi adalah proses yang mencakup penyebab, kasus, dan konsekuensi dari integrasi secara transnasional dan transkultural. Globalisasi. Bangsa Indonesia merupakan bagian dari bangsa dunia. Sebagai bangsa, kita tidak bisa hidup sendiri, melainkan hidup satu kesatuan masyarakat dunia. Karena manusia secara alam, ekonomi, politik, sosial, keamanan, dan budaya tidak saling terpisah, melainkan saling mempengaruhi dan bergantung. Globalisasi yang merupakan tataran kehidupan manusia secara global telah mempengaruhi seluruh umat manusia. Terus gelombang globalisasi ini telah memasuki 3 arena penting dalam kehidupan manusia, yaitu arena politik, ekonomi, dan budaya. Sisi politik, gelombang globalisasi yang sangat kuat, yaitu gelombang demokratisasi. Sesudah Perang Dingin dan rontoknya komunisme, umat manusia menyadari bahwa hanya prinsip-prinsip demokrasi yang dapat membawa umat manusia ke taraf kehidupan yang lebih baik. Salah satu contohnya yaitu munculnya organisasi internasional dan kerjasama internasional. Budaya, era globalisasi ini membawa beraneka ragam budaya yang sangat dimungkinkan dapat mempengaruhi pola pikir, tingkah laku, dan nilai masyarakat terhadap budaya negara sendiri. Oleh karena itu, kita harus waspada dan pandai menyiasati budaya silang sehingga kita bisa mengambil nilai positif dari budaya tersebut. Salah satu contohnya yaitu pertukaran budaya dan masyarakat yang semakin heterogen. Dari sisi ekonomi adalah proses integrasi ekonomi individu dan negara ke dalam ruang lingkup dunia. Salah satu contohnya yaitu praktik ekspor dan impor. Dampak globalisasi dibagi menjadi 2, yaitu positif dan negatif. Dampak positif yaitu
perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, adaptasi kerja dan mandiri. Cara hidup masyarakat dapat mempengaruhi generasi milenial atau remaja berpikir rasional dan adanya perubahan tata nilai sikap. Dalam dampak negatif yaitu adanya penggunaan narkoba, kesenjangan sosial, adanya pergeseran nilai, pergaulan bebas, dan memudarnya sikap apresiasi terhadap budaya lokal. Resolusi anak bangsa dalam menyikapi globalisasi. Yang pertama, menyaring informasi dan budaya yang masuk, berpikir kritis dalam pengaruh globalisasi, melestarikan kebudayaan dan tradisi, menjaga eksistensi budaya sendiri, dan memahami nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada pengucapan atau kata yang kurang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.